Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Real TV, apa kabar? Senang sekali saya Detrisya Arianti dapat berjumpa lagi dengan teman-teman, tentunya dalam acara Alinea, merangkai kata menjadi cerita. Sobat Alinea, WHO menyebutkan bahwa kesehatan mental merupakan hak asasi mendasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dan seseorang harus memiliki kesehatan mental yang baik agar dia bisa mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya. Dan dari data Indeks Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia tahun 2023, menurut data yang dimuat di laman Our Better World dari data Kementerian Kesehatan, sekitar 9 juta penduduk Indonesia mengalami depresi. Dan adapun sebagai akibatnya ditemukan 3,4% per 100.000 orang di Indonesia mengalami depresi. Dan sekitar 16 juta orang berusia 15 tahun ke atas ditemukan kasus bunuh diri yang diawali gejala kecemasan dan depresi oleh pelakunya. Dan hal tersebut mendapatkan perhatian penuh oleh Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Prodi Bimbingan Konseling UIN Raden Intan Lampung. Dan barusan saja bulan November kemarin Fakultas Dakwah menggelar event yang bertajuk Noise 1.0 dengan mengusung tema Gen Z Enthusiasm Improves Mental Health. Dan event ini merupakan suatu wadah agar para Gen Z ini lebih concern lagi dan lebih peduli lagi dengan kesehatan mental. Dan event ini merupakan suatu lomba yang terdiri dari desain poster dan konseling video konseling. Dan alhamdulillahnya nih dari 100 peserta di seluruh PT KIN dan universitas yang ada di Indonesia, Universitas UIN Raden Intan Lampung meraih gelar juara 2 dan juara 3 pada kategori video konseling, dan pada kategori desain poster UIN Raden Intan Lampung meraih juara ketiga, harapan ketiga, dan juara favorit. Wah, keren banget ya. Jadi penasaran nih, gimana sih serunya event Noise 1.0? Langsung aja yuk kita simak, ini dia videonya. Lomba video konseling individu dan poster tingkat nasional Noise 1.0 Fakultas Dakwah UIN Raden Intan Lampung dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya pertama kali menjalan kaki di Luar KIN ya, itu di Prodi BKI. Aplaus dulu dong. Udah 8 tahun yang lalu. Oh, 8 tahun yang lalu ya. Agak nostalgia sedikit ya. Nostalgia. Semoga tidak terjebak di nostalgia. Oh enggak. Ya, hari ini kita nggak nyanyi. Tadi saya yang kemudian psikolog di Fakultas Psikologi Islam ya. Beliau ini juga banyak sekali berkiprah. Saking open minded itu. Itu mereka bahkan tidak melabel. Ada perempuan kemudian dia nyaman dengan perempuan. Enggak apa-apa, itu tuh hati ya. Saking tidak ada label. Maka itu bagian lebih. Maka penting sekali di sini ada yang namanya penanaman moral. Spiritual itu disampaikan oleh Pak Bidang. Moral spiritual itu ada sebagai filter dan membentengi kalian.
Sobat Real TV, kembali lagi nih di acara Alinea, merangkai kata menjadi cerita. Nah, hari ini bintang tamu kita luar biasa nih, agak beda dari yang lainnya. Ini dia, langsung aja yuk kita sambut Mbak Vicky dan Reza. Halo. Hai. Apa kabar? Baik, Baik. alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita bincang-bincang tentang Noise 1.0, mungkin teman-teman di rumah ini penasaran, ini adalah mahasiswa atau siapa nih gitu kan ya. Kayaknya agak mahasiswa tapi bukan mahasiswa nih teman-teman. Ya boleh kenalan dulu nih dari Mbak Vicky dulu. Oke. Perkenalkan, saya Vicky Amalia. Bisa dipanggil Vicky ya. Saya sekarang bertugas, saya bukan mahasiswa, insya Allah mahasiswa nantinya. pengennya mau mahasiswa lagi gitu kan. Amin ya teman-teman. Amin. Saya dosen, salah satu dosen di Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung. Dan yang kebetulan kemarin juga saya sebagai salah satu panitia dalam penyelenggaraan lomba tingkat nasional Noise 1.0 yang digelar oleh Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Wow, UIN Raden jadi Intan Bu dosen nih teman-teman ya. Jangan salah, dia ini adalah Bu dosen bukan mahasiswa nih, Mbak Vicky. Oke, yang ini kalau udah pakai alma mater pasti mahasiswa ya. Oke, boleh kenalan. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farez Akbar. Saya sekarang mahasiswa aktif semester 3 di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Nah, kemarin waktu acara di Noise ini saya mengikuti kegiatan lomba poster. Oh, desain poster. Berarti kamu meraih juara 3 nih ya. Wow. Oke nih, sebelum kita berbincang-bincang tentang lomba, pernah diajarin sama Bu Vicky nggak? Iya. Gimana orangnya? Mungkin menurut saya Bu Vicky ini orang yang tegas dalam mengajar, terus juga ketika memberikan tugas-tugas juga jelas. Oke. Enjoy lah ya di kelas. Ya, enak. Enjoy, Ngajarnya enak. Iya, itulah terbukti kamu jadi juara 3. Jangan-jangan atas dasar didikan oleh Ibu Vicky ini ya. Oke, Mbak Vicky, ini mau tanya ya. Ini kan kegiatan Noise 1.0 ini kan mengusung tema ya untuk mental health lah ya, betul. agar Gen Z ini peduli akan kesehatan mental itu sendiri. Sebegitunya peduli nih ya bimbingan konseling dengan kesehatan mental. Nah, mau ditanya nih, kenapa sih kita tuh harus peduli dengan kesehatan mental itu sendiri itu? Oke. Jadi begini. Jadi begini, serius agak gitu serius ya? banget, enggak harus serius itu. Jadi kenapa kita harus peduli dengan kesehatan mental? Mungkin selama ini ya kita sebagai orang awam, masyarakat luas, kita harus hanya berpikir 1-2 kali pasti berpikir bahwa kesehatan itu hanya terkait kesehatan fisik. Tapi tentunya enggak. Kalau kesehatan fisik udah jelas ya, kita luka bisa diobati. Kesehatan mental ini kan Tidak sesuatu terlihat. hal yang tidak terlihat gitu. Dan itu juga enggak kalah penting loh untuk kita perhatikan. Kenapa? Karena ini akan menyangkut keberlangsungan hidup, kenyamanan hidup kita ke depannya seperti apa. Karena terkait kesejahteraan psikologisnya si para individu ini masing-masing. Jadi kenapa akhirnya kesehatan mental itu penting ya, karena nanti akan menyangkut hubungan kita dengan teman-teman, hubungan kita dengan lingkungan, hubungan kita secara individu pun nanti akan berpengaruh kalau memang kesehatan mentalnya tidak baik seperti itu. Tapi memang apa sih bahayanya nih? Bahayanya kalau kita sendiri itu tidak menjaga kesehatan mental diri kita sendiri maupun orang lain. Memang bahayanya gimana tuh? Seserius itu kan? Kalau mau ngomong bahayanya, tentu ada bahayanya gitu ya. Kenapa akhirnya jadi concern ya, pasti karena ada bahayanya di balik itu. Sekarang kita tahu semua itu berawal dari kayak sekarang kasus bullying, suicide itu sekarang sedang marak-maraknya. Kita bisa loh seminggu itu dapat berita bullying berapa kali, berita suicide tuh berapa kali. Itu kenapa akhirnya bisa mengarah ke suicide, karena ya
biasanya orang itu kesulitan untuk mengcoping stresnya, manajemen stresnya, seperti itu. Berawal dari kesehatan mental yang tadi yang tidak baik, berawal dari yang tidak bisa mengendalikan emosinya, tidak bisa mengendalikan marahnya, sehingganya marahnya tadi itu tidak terlampiaskan dengan baik seperti itu. Pada akhirnya memilih dipendam. Kita itu hanya manusia kan, betul ya Mbak? Betul. Kita punya kapasitas. Manusia itu seperti balon, ya. Pada saat satu tiupan itu kita bisa bilang itu satu masalah. Pada saat masalah itu tidak selesai, ya balon itu punya kapasitas mau sampai kapan? Akhirnya meledak gitu. Itulah dia. Pada saat meledak itulah yang ditakutkan kita sebagai manusia seperti itu. Gitu. Nah, tapi kan ya stigmanya di zaman sekarang ini kan ya banyak nih, apalagi Gen Z punya masalah mental health, misalnya putus cinta gitu, terus dimusuhin sama temennya gitu, atau skripsi nggak selesai. Nah, ketika masalah itu ada kan kita butuh untuk teman curhat gitu ya. Nah, ketika kita pengen butuh teman curhat, yang ada malahan sama temannya itu bukan mendengarkan, malahan dibilangin, lu gitu aja lebay sih. Betul. Adu nasib. Gitu ya. Bahasa anak sekarang adu nasib. Gua aja lebih dari lo aja nggak segitunya. Jadi akhirnya yang dia dapatkan itu bukan curhatan atau apa, malahan jadi kayak perkataan gitu ya, hinaan atau apalah. Nah, itu bagaimana itu dengan stigma yang seperti itu sekarang ini? Nah, itu sekarang gini, kalau kita melihat Gen Z apakah selalu selemah itukah gitu? Sebenarnya enggak. Mereka ini generasi yang sebenarnya mereka tuh gampang sekali untuk mengakses segala informasi tadi itu loh Mbak. Nah, di satu sisi memang pada akhirnya aneh ya kesannya, yang satu sisi aduh aku tuh curhat bla 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 begini, tapi ntar kalau ada temennya curhat bilangnya kayak lo tuh gitu aja lemah gitu. Jadi pada akhirnya gue aja lebih dari lu biasa. Itu seringnya pada akhirnya gitu ya, karena ya itu akses informasi sekarang kan sangat mudah bisa didapatkan. Betul. Kita bisa tahu kita kondisinya seperti apa, kita bisa dulu baca kayak misal, aku kok lagi nggak enak ya, kenapa ya, apakah ini aku bilang stres, depresi, seperti itu kan kadang gitu ya. Ya untuk menyikapinya kalau lebih baik ya kalau ada temennya cerita ya didengarkan, karena sebenarnya kembalikan lagi ke diri sendiri. Pada saat kita pengen cerita terus orang lain responnya seperti itu, apakah nyaman gitu kan? Sebenarnya enggak gitu. Jadi kadang orang yang pengen cerita itu hanya butuh didengarkan. Dan yang nggak semua orang bisa apa ya Mbak, menjadi pendengar yang betul, baik. jadi gitu. Semua orang mungkin bisa mendengar, tapi nggak semua orang bisa mendengarkan. Oh iya, wow, luar biasa lagi. Ini Maria Teguh bahasnya agak nih kayaknya kesurupan. Luar biasa tuh. Tidak semua orang bisa. Semua orang mungkin bisa mendengar, tapi tidak semua orang bisa mendengarkan. Wah, nih kamu si Reja nih. Kamu ikutan Point Noise 1.0 nih. Itu atas dasar kamu memang suka sama poster gitu, atau memang disuruh sama Bu Vicky ya kan, awas kamu ya kalau nggak ikut ya gitu. Atau ketiga, beranjak dari pengalaman pribadi kamu yang kamu pernah punya mental health, dan disinilah wadah kamu untuk menyuarakan semua itu gitu. Nah, gimana tuh motivasi kamu ikut lomba ini gimana? Jadi untuk motivasi mengikuti lomba poster ini, ada keinginan untuk, karena saya tertarik di dunia desain poster, apalagi di dunia desain itu, desain kayak gitu. Nah, itu saya tertarik di sana, dan juga beranjak dari pengalaman pribadi. Nah, jadi fun fact-nya itu, sebelum saya mengikuti lomba desain poster di Noise ini, saya tuh sempat mengalami yang namanya mental breakdown. Wow, kenapa tuh? Wow, kayaknya patah hati benar kayaknya. Iya. Oh, kenapa? Mungkin lebih nantilah. Agak personal soalnya. Putus cinta. Putus cinta. Oke, personal. Nah, itu kan kalau kita yang namanya mental breakdown kan kadang kita itu merasa malas ngapa-ngapain, terus juga gak pengen ngapa-ngapain gitu kan. Nah, terus ketika saya lihat ada pengumuman lomba Noise ini, itu saya lihat kan ada lomba desain poster. Ya udah, coba saya ikut buat lomba di desain poster itu.
Oh gitu. Jadi beranjak dari kok kebetulan lagi mental breakdown nih gitu ya. Jadi dilampiaskannya dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya. Akhirnya tersalurkan dengan baik loh. Harusnya kamu berterima kasih buat itu ex kamu ya. Boleh di sini yo. Oke. Oh jadi dari pengalaman pribadi akhirnya kamu mencurahkan. Tapi kamu ada sebelumnya memang pernah ikut lomba desain poster gitu. Sebelumnya memang beberapa kali itu mengikuti lomba. Berarti memang desain. hobi juga, Hobi. dicampur dengan hobi gitu. Kita kan kalau kita pengen tapi kita nggak bisa juga kan nggak mungkin kan ya gitu. Oke nih. Nah gimana sih bisa diceritain nggak proses pembuatan desain poster itu sendiri? Dari mana kamu idenya muncul? Kemudian siapa aja yang terlibat? Berapa lama gitu pembuatan? Nah bisa diceritain ke teman-teman di sini. Nah jadi untuk pembuatan desain poster itu mungkin kalau di total mungkin itu memakan waktu sekitar 6 jam. Tapi itu 6 jam itu nggak langsung dalam satu hari bukan. Nah itu dalam rentang waktu sekitar 1 minggu. 1 minggu kamu buatnya gitu ya. Oke, terus idenya dari mana tuh? Untuk ide sendiri biasanya saya kalau mau mendesain itu di konsep terlebih dahulu. Lewat tulisan gitu ya, digambar biasa. Dibikin semacam peta konsep apa aja konten yang mau dimasukin dalam sana. Nah terus kita sedikit melakukan improvisasi atau apa? Research. Oh research. Kita apa aja sih yang bisa kita bahas di dalam poin-poin tersebut yang nantinya kita masukkan ke dalam poster. Oh gitu. Nah, ada yang terlibat nggak saat kamu proses pembuatan itu? Ada. Siapa aja Itu tuh? teman saya, bisa dibilang teman dekat. Semenjak kita temenan sejak SMP. Sejak SMP gitu. Oh dia yang bantu kamu ya. Idenya juga mungkin sedikit-sedikit dari dia gitu. Lebih ke konsepnya sih. Konsepnya. Iya. Kalau kayak gini bagus nggak? Kalau kayak gini bagus nggak? Nah dia yang nilai. Oh begitu. Reviewer. Lebih ke reviewer. Terus gitu ya. Setelah misalnya dia kan ngasih koreksi lah. Setelah dikasih koreksi itu kamu perbaiki. Terus juga kalau ada sedikit yang harus diimprovisasi ya dilakukan improvisasi. Oh gitu. Berarti ada sedikit bantuan dari teman kamu gitu ya di situ. Udah ngasih terima kasih belum sama dia? Belum sama. Oh belum. Harus. Nanti habis dari sini harus terima kasih ya sama dia ya. Oke ke Mbak Fikih lagi nih. Rangkaian acara kegiatan Noise ini berapa lama sih memangnya? Kayaknya tadi seminggu dia buat gitu ya. Berapa lama tuh? Oke, kalau mau dari konsep awalnya itu ya, ini nih sebenarnya project Roro Jonggrang. Yang bener-bener cepet banget, kurang lebih 1 bulan itu Mbak. Jadi kita memang open pendaftarannya itu kurang lebih kita kasih waktu seminggu ya, bener nggak ya? Seminggu tapi ya seperti biasa kita kasih perpanjangan sehari 2 hari, gitu 2 hari kayak waktu itu. Jadi ya kurang lebih ya sekitar 9 hari atau 10 hari gitulah waktu pendaftarannya. Oh, pendaftarannya gitu, 10 hari gitu. Sampai 10 hari itu. Dan kemudian rangkaiannya dilanjutkan dengan acara puncaknya. Ada acara puncak. Ada, apa gitu. tuh acara puncaknya? Mengundang artis? Wah, enggak. Kebetulan belum ada. Belum ada. Jadi kita memang waktu itu rangkaiannya acara puncaknya itu sebelum membacakan pemenangnya, kita memang mengadakan dulu talk show yang ngisi itu psikolog terkait bagaimana sih kan stigmanya memang Gen Z ini kan lembek yang katanya generasi strawberry dan lain-lain. Terus bagaimana sih menjadi Gen Z yang tangguh gitu. Kemarin kita mengusung tema masih soal Gen Z, tapi betul judulnya lebih ke mendobrak stigma. Menjadi Gen Z yang tangguh seperti itu. Gitu. Dan itu pesertanya para mahasiswa dan para peserta yang kemarin yang peserta yang bisa hadir silakan hadir di sini, bisa hadir langsung ke lokasi kita diadakan acaranya. Mereka jadi peserta dan sebelum dibacakan itu kita adakan tadi tuh talk show dulu seperti itu. Oke deh. Nah saat
pengumuman nih kamu ya, pengumuman diumumkan. Ini dia berarti kan di saat ya acara puncak ya Mbak ya. Betul. Itu diumumkan itu lewat apa tuh? Lewat pengumuman Oh daring iya, atau nah gimana? kemarin kebetulan kan karena kita memang ini lomba nasional ya Mbak ya, dan kayak beberapa orang memang yang dari luar kota kan tidak memungkinkan untuk hadir gitu ya. Jadi kita kemarin itu temanya memang hybrid ya. Hybrid, iya. Gitu. Jadi kita peserta yang tidak bisa hadir bisa masuk ke room Zoom-nya kita. Oh, Seperti jadi mereka itu. yang mengikuti talk show itu juga. Ikut juga di talk show-nya. Jadi oke. meskipun mereka dari mana Mataram sana jauh di sana, terus dari UGM bener, dari Yogyakarta, iya itu mereka tetap bisa ikut di room Zoom-nya kita seperti itu. Jadi pas dibacakan memang live banget, yang benar-benar yang di Zoom tahu, yang di lokasi pun tahu seperti itu. Gitu. Nah, berarti kan banyak tuh ya yang nonton ya. Pesertanya aja ada 100 orang tuh ya, belum dari mahasiswa-mahasiswa yang datang talk show. Pas diumumkan kamu yang menang juara 3, gimana tuh perasaan kamu? Pernah terbayang nggak kamu itu bisa mengalahkan banyak dari sekian banyak peserta? Pernah nggak terbayang? Kalau saya sebelum pengumuman pos pemenang lomba itu ya, setiap hari itu saya cekin yang di hashtagnya di Instagram itu, saya cekin, wah ini posternya kayaknya bagus, yang ini bagus. Nah, saya koreksi kayak itu kan. Oh, jadi kamu nilai Ya. dibandingin dengan punya Saya- kamu sendiri. saya bandingin dulu. Nah, mungkin ada beberapa desain yang emang benar-benar bagus, benar-benar saya nilai itu, wah ini kayaknya bisa nih, bisa jadi pemenang. Nah, itu saya sampai ngurutin mungkin desain yang hasil karya saya itu Urutan berapa? di urutan ke, kalau enggak 5, 6, nah segitu pokoknya. Oh gitu. Ya. Jadi kamu nggak ekspektasi Ya, lah nggak. ya. Mungkin ada ekspektasi dikit, Yang harapan gitu ada ya. harapan. Kayaknya ini masih bisa nih, masih bisa menang. Tapi kalau ke juaranya itu enggak. Kayaknya enggak Iya. gitu. Terus perasaan kamu pasti wow Iya, gitu ya. senang banget. Alhamdulillah senang banget gitu ya. Apalagi Wow. kan saya kan ibaratnya kemarin itu kan kemarin saya sempat mental breakdown tuh kan. Nah, Terobati. dengan adanya dapat juara ini jadi terobati gitu. Wow. Ya. Balas dendam paling Paling dahsyat. dahsyat. Ini yang paling positif ini Iya, ya. betul. Balas Kalau dendam saya paling- dulu putus cinta itu ngurung kamar gitu, ngurung di kamar gitu. Iya. Sedih gitu. Iya, Kalau kamu sebelumnya- ikut lomba. Sebelumnya sempat juga ngurung diri, juga males sosialisasi, tidur Menarik diri, betul. jam tidur juga kurang teratur, terus makan cuma Tidak enak gitu nggak ya. enak makan, jadi males ngapa-ngapain gitu kan. Nah, bukan akibat sih, Akhirnya lebih ke karena adanya noise ini, jadinya termotivasi. Alhamdulillah tuh Wah, berarti tuh ternyata ya, Mbak. ditunggu loh ya Bu Wah, Vicky ya siap, kegiatan-kegiatan nanti. positif Boleh. ya yang lainnya. Siap, siap. Nah, tapi pernah nggak sih terbayangkan bisa sampai 100 kan tadi kayaknya Iya. Roro Iya, Jomblang betul, nih betul. sebulan baru ya kerasa gerusuk terus tiba-tiba berat 100 peserta dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Pernah kebayang nggak sih itu? nggak ada di bayangan kita tuh. Yang penting gini, ini lomba nyampe ke ujung, nyampe ke mana ya, paling nggak nyebrang pulau gitu lomba. Kita tuh mikirnya gitu ya kan, nyampe ke nyebrang ke nyebrang pulau kita aja udah sampai ke Pulau Jawa aja udah cukup buat kami. Awalnya ekspektasi kami seperti itu, tapi barang di akhir pas kita close submission itu ya, kita buka jebret kayak wow gitu kayak wow. Di luar ekspektasi. Betul. Terus gitu. dilihat lagi, terus kita lagi kan itu dari jumlah ya. Kita lihat lagi dari asal universitas. Win lah. UGM nyelip. Lah, ada juga. Waduh, gitu. Jadi kayak di universitas yang betul. itu Jadi nggak juga- hanya PTKIN aja, ada PTN juga Iya, gitu, dan betul. PTS seperti juga itu. ada. Luar biasa loh berarti kamu bisa mengalahkan segitu banyak peserta Iya. gitu Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Oke, berarti kan dilihat dari sini ya, Bu Vicky, dari cerita dia tadi si Reza. Ternyata noise ini berarti benar ya merupakan suatu kegiatan agar Gen Z ini bisa aware dengan mental health gitu, dan menjadikan Gen Z ini menjadi
pribadi yang kuat ya gitu. Jangan jadi yang strawberry katanya ya. Nah itu oke. Sebenarnya kan mental health ini kan diawali dari masalah-masalah kecil yang diabaikan dan tidak diselesaikan dengan baik gitu. Nah akhirnya itu semua menjadi menumpuk gitu ya. Nah, jadi besar dan akhirnya si korban ini atau diri kita ini menjadi pribadi yang nekat sehingga bisa menjadi bunuh diri dan lain sebagainya. Betul. Nah, apa sih kiat-kiatnya agar hal tersebut itu tidak terjadi? Tuh gimana? Aku nih. Okay. Waduh. Oke. Gimana sih caranya untuk menjadi generasi yang sehat? Kita nggak usah kotak-kotakin dulu deh generasi Z ya Mbak ya, karena sekarang sampai sekarang pun saya personal meskipun katanya psikolog ini juga masih terus belajar bahwa bagaimana sih cara menjadi individu yang sehat. Yang pertama kita harus tahu dulu, kenali diri kita dulu. Kita tuh orangnya seperti apa sih? Pada saat kita sudah tahu diri kita sudah lebih paham apa sih kebutuhannya kita udah lebih tahu bahwa kalau kita kira-kira nggak butuh sama orang yang tipikal seperti ini, lebih kita jauhi gitu. Kenapa? Karena nanti efeknya ke kita gitu. Kalau memang nih kita nggak bisa sama orang yang kalau ngomong tuh teriak-teriak, marah-marah gitu. Kalau kita udah nggak suka ya nggak apa-apa, nggak perlu. Cukup say hi aja. Selebihnya nggak perlu terlalu dekat gitu. Say hi aja. Sebagai makhluk sosial kita tetap perlu harus bersosialisasi. Nyatanya seperti itu. Gitu. Jadi kenali diri terlebih dahulu. Terus kemudian jangan memendam. Mungkin ya jangan memendam. Jadi boleh diceritakan. Mungkin kalau cerita dirasa nggak tepat, bisa nulis. Jadi banyak hal loh yang ternyata yang bisa kita lakukan selain untuk meluapkan apa yang sedang kita rasakan tadi itu. Jadi jangan kira masalah kecil. Dari yang kecil itu akan menjadi besar. Mbak Detris tadi bilang seperti itu kan. Gitu. Jadi apapun tadi itu yang kira-kira nggak baik buat kita, coba dikeluarkan lagi. Dalam bentuk apa? Bisa nulis, bisa contohnya jelaskan bikin poster. Lakukan hal-hal yang positif seperti itu. Gitu. Jadi berarti disalurkan di hal-hal yang positif sesuai dengan hobi kita gitu ya. Oke deh. Nah, kamu sendiri Reja, untuk teman-teman kamu nih di luaran sana nih ya, yang mungkin punya mental breakdown ke kamu gitu, tapi mereka kayaknya lebih terpuruk dan malahan nih parahnya mereka melampiaskannya kan ke hal-hal yang negatif gitu. Nah, apa sih yang mau kamu sampaikan ke teman-teman kamu di luaran sana? Jadi untuk teman-teman yang sedang mengalami mental breakdown atau isu-isu mental health lainnya, mungkin untuk permasalahan yang dihadapi itu bisa dikomunikasikan lagi ke orang-orang terdekat, ke orang-orang yang terpercaya, dan lalu jangan sampai ada niatan untuk mengakhiri atau melakukan hal-hal yang negatif melakukan hal-hal negatif, karena kan sekarang ini di media sosial itu lagi rame-ramenya isu bunuh diri, isu self harm, yang tren-tren tren-tren menyakiti diri. Gitu ya, jangan sampai itu terjadi ya. Oke, kalian tuh teman-teman dengerin tuh, jangan sampai hal itu terjadi. Mbak Vicky, kayaknya kemarin di Noise ada 2 kategori lomba ya, yaitu desain poster dan video konseling. Nah, video konseling kita alhamdulillah menang juara 2 dan juara 3. Oke, setelah ini mungkin kita bisa ya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kita yang meraih juara kedua lomba video konseling. Namun nanti dulu setelah ini. Bingung mau kuliah di mana? Cari kampus yang banyak prestasinya, banyak fasilitas dan beasiswa. UIN, Raden, Intan, Lampung solusinya. Wujudkan mimpi bersama UIN, Raden, Intan, Lampung.
Halo Sobat Real TV, balik lagi nih di acara Alinea, merangkai kata menjadi cerita. Kalau di sesi sebelumnya nih kita sudah berbincang-bincang dengan mahasiswa UIN yang menang nih lomba desain poster di kegiatan Noise 1.0. Nah, sesi ini kali ini kita akan berbincang-bincang dengan mahasiswa juga UIN Raden Intan Lampung yang berhasil meraih juara kedua lomba video konseling. Nah, siapa ya dia? Langsung aja yuk kita sapa. Ini dia Rahadian dan Radika. Halo. Halo. Sebelum kita bincang-bincang nih, seperti biasa, kenalan dulu diri dulu dong dengan teman-teman di luar sana. Oke, perkenalkan, nama saya Radika Irawan. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 5 dari program studi bimbingan dan konseling Islam. Oh, semester 5 Iya. BKI. Iya, Oke. benar sekali. Kalau Rahadian? Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Raden Abdillah. Saya di sini mahasiswa aktif Universitas Islam Raden Intan Lampung, Prodi Bimbingan Konseling Islam, dan saya juga semester 5. Dan Sekelas. kebetulan kami ini sekelas, Kak. Sekelas gitu ya. Berdua juga diajarin sama Mbak Vicky juga, Bu Vicky Ya. juga. Iya. Iya, iya. Ini ikut lomba ini nih, ikut lomba noise ini emang disuruh Bu Vicky, apa memang hobi suka bikin video atau memang beranjak dari pengalaman pribadi nih. Nah, gimana tuh? Siapa nih yang menjawab? Boleh Radika, boleh Radian, nanti ganti-gantian boleh. Oke, sebelumnya kami ditawari untuk mengikuti lomba ini. Akan tetapi kami memikirkan, ya kami punya kesibukan ya Kak ya. Tugas apalagi banyak kayak gitu kan. Banyak ya, semester 5 loh. Benar banget. Terus kami, apa salahnya sih buat nyoba ya? Apa namanya? Ya mencoba itulah ya. Terus kemudian kami juga setelah kami mikirkan matang-matang ya, gimana? Akhirnya jalan juga gitu ya. Jalan juga. Jalan kayak juga. gitu. Bisa partneran berdua ini memang kalian memang mau sama kamu aja deh atau memang dipasang-pasangin? Ya kalau buat partner ini sih dari Radika memang milih ya. Oh Nah, gitu. kebetulan milih saya karena di semester 3 itu kami pernah buat tugas, Kak, konseling individu. Nah, kebetulan mungkin Radika, wah, sudah ada partner nih dari semester 3. Yang Nanti partner yang saya- cocok ya, karena Iya. partnernya harus cocok gitu Benar. ya. Nah gitu. Oke, proses pembuatan videonya tuh bisa diceritain nggak nih ke teman-teman di rumah sehingga kalian bisa meraih juara kedua gitu. Berarti kan mungkin nih prosesnya nggak mudah gitu ya. Nah gimana tuh prosesnya? Waduh, kalau misalkan dibilang prosesnya itu nggak mudah, kayaknya kita dibilang kayak seperti tahu bulat kan, dadakan. Oh, dadakan. Dadakan dan Dadakan aja bisa juara 2 loh, apalagi matang ya. 2 hari Kak. 2 hari. 2 hari. Konsepnya, idenya dari mana tuh? Kita konsul juga ya sama konsul. dosen. Dan Dosen. kita juga nyesuaiin sama judul lowongan kita kan, Kak. Temanya. Temanya disesuaikan temanya. gitu. Videonya tuh video lewat orang ada yang acting atau gimana? Kalau misalkan dibilang kayak acting kayak gitu ya kita memang terkonsep ya. Memang terkonsep. Terkonsep memang. Nah, itu dialog-dialognya memang kalian yang buat. Iya. Iya. Tag kami videonya kalian gitu ya. Iya. Oh, wow, keren banget ya. Nah, saat itu ya kalian pernah nggak sih terkena mental health gitu sehingga memang akhirnya kalian curahkan ke karya kalian gitu sehingga karya kalian ini bisa bermanfaat untuk mental health sendiri nih. Kalian masing-masing ini pernah nggak punya masalah mental gitu? Pastinya pernah. Dan ya menurut sepengalaman saya kayak saya itu pernah mengalami namanya apa ya, terpuruk lah dalam hidup saya itu kan. Bingung nih mau curhat kemana kayak gitu kan. Ya itu dari situ kayak termotivasi buat ya bikin video seperti itu. Ya mungkin itu juga salah satu curhatan juga ya. Bener banget. Gitu. Kamu Sesuai. sendiri? Sesuai. Iya, sesuai banget sih, Kak, kalau Sesuai. diperhatiin ya. Ingat-ingat pengalaman. Banyak Karena lah ya. judul kita itu penerimaan diri ya. Penerimaan Oh, diri. penerimaan diri. Iya. Nah, saya itu pernah sesuai sama judul kita ini. Gimana tuh? Jadi dari judul itu sesuai sama, kalau saya ini kan belum bisa menerima diri saya. Mungkin di
diri saya yang dulu sama sekarang itu beda. Nah dari situ kayaknya saya ngingat lagi, wah ini kayaknya bisa dicurahin nih. Pas ya, Pas sama banget. itu, pas banget. Sama banget. pembuatan naskah kita. Oh Iya. gitu. Jadi dalam tag video itu Kak, Hmm. kita ya udah ngalir aja. Ngalir sesuai aja. sama Oh, konsep. ngalir aja. Gitu. Emang sebelumnya kalian tidak bisa menerima diri kalian sendiri itu kenapa? Kenapa? Apa yang membuat kalian tidak bisa menerima diri kalian sendiri gitu? Ya, mungkin karena minimnya pemahaman tentang itu ya, mental itu Oh, sendiri. mungkin jadi itulah yang menyebabkan kalian mau masuk kuliah BKI ini ya, supaya kalian juga bisa belajar untuk diri kalian sendiri Ya, juga benar banget. gitu ya. Oke. Nah, saat pembuatan video tuh ada nggak sih kendala yang kalian alami? Ada nggak? Untuk kendala ya itu Kak, sering banget yang namanya mengimprove ya, namanya tadi kan yang saya sudah saya bilang tadi dadakan ya Kak ya. Iya. Jadi kita itu bener-bener kayak waduh, berhasil apa enggak nih gitu kan. Terus bener-bener bisa terkonsep apa enggak nih, sesuai harapan atau enggak nih, kayak gitu loh Kak. Jadi tuh kayak bener-bener kayak sempet pesimis, cuma kayak kita yakin aja sih insya Allah ya sesuai dengan harapan kita gitu Oh, Kak. jadi balik lagi ke tujuan kalian ya dari awal ya. Optimis itu penting ya kayaknya ya. Jadi lanjut aja ya, mau kayak manapun ya lanjut aja lah gitu ya. Nah, saat puncaknya nih kata Mbak Vicky tadi itu kan ada gelaran puncak, kalian ikut talk show gitu kan ya. Terus diumumin nih, mulai pengumuman. Nah, saat pengumuman ternyata kalian diumumkan juara 2. Nah, gimana tuh perasaan kalian? Berhasil loh menyingkirkan beratus-ratus peserta sepertinya ya dari ratusan. seluruh universitas yang ada di Indonesia. Bagaimana nih perasaan kalian berdua? Kalau dari saya sih beliau nggak nyangka ya Kak ya, karena kita ngelihat dari lawan-lawan itu nasional, ada UGM, Mataram yang juara 1. Dan dari situ ya udah kita terima aja apapun yang kita dapat. Dan kebetulan kemarin wah surprise Wah, banget sih. surprise banget ya. Nah, itu yang kalian dapatkan juara 2 tuh dapat apa aja tuh dari UIN Raden Intar Lampung? Dapat plakat, kemudian uang pembinaan sama sertif ya. Sertifikat. Wow, sertif. yang penting tuh sebenarnya sertifikatnya sih sebenarnya ya. Iya benar. Ya, kalau uang itu ya diajak makan-makan traktir teman habis Iya. gitu ya. Tapi kalau Benar, sertifikat benar, itu benar. kayaknya abadi gitu ya. Oke nih, balik lagi ke mental health. Tadi saya sudah nanya ke Reza, ke Mbak Vicky gitu ya. Mental health ini sendiri kan merupakan suatu masalah yang dari kecil, masalah kecil kemudian diabaikan dan tidak terselesaikan dengan baik dan akhirnya menjadi masalah yang besar di dalam diri kita gitu ya. Dan akhirnya ketika itu menjadi masalah yang besar, itu membuat diri kita menjadi nekat gitu, bahkan bisa sampai melukai diri sendiri dan melukai orang lain. Nah, bagaimana cara kalian gitu untuk menghadapi itu semua agar hal tersebut tidak terjadi dengan diri kalian? Gimana tuh? Oke, mungkin dirimu dulu. Kalau dari saya ya kita ngingat omongan Ibu Vicky tadi, kita itu harus mengenal diri kita sendiri. Kita ini seperti apa. Nah, dengan itu kita bisa menerima keadaan yang ada masalah dengan kita. Dan itu ngebuat juga kita jauh dari permasalahan. Ya mungkin permasalahan itu ada, tapi kita bisa mengkontrol permasalahan tersebut agar tidak berdampak pada mental kita yang terlalu dalam. Nah, dari situ kita bisa ya mengontrol itu tadi sih, balik lagi. Iya, balik Iya. lagi ke situ ya. Jadi lebih ke penerimaan diri sendiri Iya, benar, gitu Kak. ya. Oke, kalau kamu si Radika gimana tuh? Kalau saya pribadi ya kayak ya benar kita perlu yang namanya mengontrolkan diri terhadap diri kita gitu ya Kak. Tapi kita juga nggak lupa tentang Sang Halik terhadap Allah juga ya. Segala sesuatu kita perlu juga mencurahkan diri. Itu benar-benar penyelamat banget sih Kak kalau menurut saya Kak ya. Kita punya keluh kesah, kita punya ya rasa yang nggak enak gitu di hati, sholat kayak gitu Kak. Itu benar-benar itu sih Kak. Mujarab Gitu ya. kayak gitu. Jadi balik lagi ke Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ke Tuhan kita gitu ya. benar. Ketika kita melakukan itu ya insya Allah ya tenang gitu ya. Jadi masalah dari Allah kita serahkan kembali ke Allah gitu, ke Tuhan kita gitu ya. Wow, keren banget nih. Wah, keren banget. Di sini kalian sudah membuktikan bahwa kalian itu Gen Z yang kuat gitu, yang bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan memiliki mental yang sehat seperti itu ya. Amin. Semoga kedepannya
kalian bisa lebih berprestasi lagi loh. Insya Allah, Ditunggu loh pasti. prestasi-prestasi selanjutnya ya. Terima kasih loh sudah mau membersamai kita pada hari ini. Semoga kedepannya bisa menjadi psikolog, ya kan? Dari sini jadi psikolog. Wah. Konselor, Kak. Konselor ya. Konselor. Oh, konselor. Oke, jadi konselor gitu. Jadi boleh dong gini jadi dengerin curhat-curhatan orang bisa ya berarti ya? Boleh. Boleh. Menerima curhatan mereka. Buka ya. Buka. Buka. Oke. Semoga makin keren lagi ke depannya ya. Oke, Amin. terima kasih. Sama. Demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan Mbak Vicky dan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang berhasil mengharumkan nama UIN Raden Intan Lampung dalam event Noise 1.0. Dan dalam bincang-bincang kita pada hari ini, itu kita akan melihat bahwa betapa pentingnya kesehatan mental, karena suka dan duka akan selalu datang silih berganti secara tidak pasti. Dan yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana sikap dan mental kita untuk menghadapi ketidakpastian itu sendiri. Because stress will happen to everyone and it's normal thing to happen. Dan satu retakan kecil itu tidak akan membuat kamu hancur, karena itu hanya serupa ujian saja, bukan berarti kamu sedang hancur. Demikianlah podcast kita pada hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berprestasi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.